Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maryam, kelas C pagi, semester 6, NIM 3118101166, mata kuliah Sosiolinguistik, dosen pengampu Mestarianti Hartati, MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiolinguistik. Di sini sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio sama dengan kata sosial, yaitu berhubungan dengan masyarakat. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari dan membicarakan bahasa, khususnya unsur-unsur bahasa dan antara unsur-unsur itu. Jadi, di sini sosiolinguistik merupakan kajian yang objektif dan ilmiah yang mengenai manusia di dalam masyarakat, lembaga-lembaga, dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat tersebut. Sosiolinguistik dapat mengacu pada pemakaian data kebahasaan dan menganalisis ke dalam ilmu-ilmu lain yang menyangkut kehidupan sosial, dan sebaliknya mengacu kepada data kemasyarakatan dan menganalisis ke dalam linguistik. Misalnya, orang bisa melihat dulu adanya dua ragam bahasa yang berbeda dalam satu bahasa, kemudian mengaitkan dengan gejala sosial seperti perbedaan jenis kelamin, sehingga bisa disimpulkan misalnya A didukung oleh wanita ragam B, sedangkan yang B didukung oleh pria yang dalam masyarakat itu, atau sebaliknya. Orang bisa memulai dengan memilih atau memilah masyarakat berdasarkan jenis kelamin menjadi pria wanita, kemudian menganalisis bahasa atau tutur yang disampaikan atau yang dipakai wanita atau tutur yang bisa dipakai pria. Manfaat atau kegunaan dari sosiolinguistik bagi kehidupan praktis. Yang pertama itu, pengetahuan sosiolinguistik dapat dimanfaatkan dalam berkomunikasi atau berinteraksi. Sosiolinguistik memberikan pedoman kepada kita dalam kehidupan atau berkomunikasi dengan menunjukkan bahasa, ragam bahasa atau gaya bahasa apa yang harus kita gunakan jika kita berbicara dengan orang tertentu. Jika kita adalah anak dalam suatu keluarga, tentu kita harus menggunakan ragam atau gaya bahasa yang berbeda. Jika lawan berbicara kita adalah ayah, ibu, kakak, atau adik kita sendiri. Sosiolinguistik juga menunjukkan bagaimana cara hidup berbicara bila kita berada di dalam masjid, di ruangan perpustakaan, di taman, di pasar, atau juga di lapangan sepak bola. Dalam pengajaran bahasa di sekolah, sosiolinguistik juga mempunyai peran yang besar. Kajian bahasa secara internal akan menghasilkan varian bahasa secara objektif, deskriptif dalam wujud berbentuk sebuah buku tata bahasa. Kalau kajian secara internal itu dilakukan secara deskriptif, dia akan menghasilkan sebuah tata bahasa deskriptif. Kalau kajian itu dilakukan secara normatif, akan menghasilkan buku tata bahasa normatif. Kedua buku tata bahasa ini mempunyai hasil varian yang berbeda. Lalu kalau digunakan dalam penggunaan bahasa juga akan mempunyai persoalan yang berbeda. Dari berikutnya yaitu pandangan sosiolinguistik. Pandangan sosiolinguistik itu tentang bahasa, yaitu sosiolinguistik melihat bahasa sebagai suatu sistem, tetapi yang berkaitan dengan struktur masyarakat. Bahasa dilihat sebagai sistem yang tidak terlepas dari ciri-ciri penutur dan nilai-nilai sosial budaya yang dipenuhi oleh penutur itu. Jadi, bahasa dilihat sebagai sistem yang terbuka. Sosiolinguistik berhubungan dengan pragmatik karena sosiolinguistik mengkaji variasi bahasa dan penggunaan bahasa dalam berhubungan dengan perilaku masyarakat, yang variasi bahasa dalam hubungan dengan konteks sosial masyarakat yang mendukungnya berbicara mengenai konteks berkaitan erat dengan ilmu pragmatik.
Jadi sosiolinguistik memandang bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi atau alat untuk menyampaikan pikiran. Karena yang menjadi sorotan dalam sosiolinguistik adalah siapa yang berbicara, menggunakan bahasa apa, kepada siapa, kapan, dan apa tujuannya. Pandangan sosiolinguistik terhadap bahasa dapat dilihat dari fungsi-fungsi bahasa melalui sudut pandang penutur, pendengar, topik, kode, dan amanat pembicaraan. Dilihat dari sudut penutur, bahasa berfungsi sebagai personal atau pribadi atau emotif. Maksudnya, si penutur menyatakan sikap terhadap apa yang dituturkannya. Dilihat dari segi pendengar, bahasa berfungsi sebagai direktif, yaitu mengatur tingkah laku pendengar. Kalau kita simpulkan, peran sosiolinguistik terhadap bahasa ini pada intinya itu menilai bahasa tidak sekedar alat untuk berkomunikasi atau menyampaikan gagasan, tetapi di sini lebih jauh dan lebih kompleks dari itu. Sosiolinguistik itu membuat kita tahu bahwa bahasa itu dinamis, tidak terpaku pada ukuran, tetapi harus melihat hal-hal yang berhubungan dengan bahasa itu sendiri. Dalam hal ini adalah sisi sosialnya. Melalui sosiolinguistik, kita dapat memberi atau memahami bahasa dengan tidak dengan sudut pandang yang kaku. Contohnya adalah pandangan orang awam terhadap bahasa Jawa Tegal. Kebanyakan orang awam itu menyatakan bahwa bahasa Tegal itu adalah bahasa yang paling kasar. Kebanyakan orang awam itu menyatakan bahasa Tegal itu bahasa yang paling kasar, tetapi tidak mempunyai nilai keindahan dan sebagainya. Akan tetapi, setelah saya tinjau dari sudut pandang, terima kasih. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan dimaafkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.